Hari ini kita bungkus Hyundai Getz tahun 2004. Nah, kali ini saya mau kita utak-atik kekurangan dan kelebihannya yang barusan saya dapat ini di Hyundai Getz 2004. Oke, yuk. Kita bawa pulang Hyundai Getz ini tahun 2004. Ya, kondisinya tidak terlalu istimewa, namun ya lumayan lah kalau untuk dipakai harian, dipakai jauh juga nyaman sih. Sebenarnya Getz ini saya rasa mobil small yang nyaman. Saya ada di garasi itu Nissan Livina XR. Itu saya rasa dari segi kenyamanannya, kalau misalkan kita bicara di tahun yang sama, di mobil dengan tahun yang sama, misalkan Livina itu tahun 2009, kalau misalkan di Hyundai Getz ini tahun 2009, saya lebih milih Hyundai Getz daripada Nissan Livina. Karena menurut saya nyamannya masih nyaman Getz. Nah, cuman ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau meminang Hyundai Getz. Sebenarnya mobil ini cukup nyaman, cuman ada beberapa yang harus kita perhatikan sebelum kita meminangnya. Tentunya jangan sampai lupa bullhead. Ini masih utuh ya, bullhead. Terus di sini semuanya masih utuh, nggak ada bekas nabrak, depan belakang oke. Kemudian di sistem pengapiannya di Hyundai ini saya rasa untuk di Hyundai Getz kurang bagus. Biasanya sering bermasalah juga di coil. Jadi mungkin tarikannya dia agak lemot di pengaruh dari pengapiannya ini. Di kabel busi semua. Nah, ini yang biasanya terjadi. Terus kemudian di throttle body ini juga, kemudian di sini sensor O2. Ya, jangan lupa air ya, aman. Jadi ini kondisi panas, mobil kondisi panas, temperaturnya ini nggak ada yang muncrat ke luar. Terus kemudian kita cek juga selang ini bahwa di sini ada aliran udaranya ya, jangan sampai kopong atau kempos. Ya, di Hyundai Getz ini lebih sering terjadi kebocoran di seal shock breaker ya. Ini yang sering terjadi karena dia terlalu soft. Pastikan semua di sisi-sisi shock breaker tidak ada yang rembes. Ini adalah Hyundai Getz yang saya dapatkan untuk yang keempat kalinya ya. Ya, 4 kali ini saya dapat Hyundai Getz. Yang dulu awal-awal itu saya pakai yang 2008. Nah, ini Hyundai Getz yang masih bentuknya masih yang dulu ya. Ini tahun 2004.
Untuk ukuran mobil kecil seperti ini di Hyundai Getz ini, saya rasa untuk fitur-fiturnya juga lumayan lah, nggak kalah sama yang lain. Nah, ini sudah tilt steering juga. Nah, ini kurang turun ini steeringnya. Nah, oke. Sudah tilt steering dan power steering juga oke. Kenyamanannya juga lumayan, BBM-nya juga nggak terlalu boros ya. Dalam kota ini mungkin saya rasa 112-an, jadi lumayan lah. Ini cc-nya juga nggak terlalu besar. Terus kemudian penyakit-penyakit yang sering terjadi di Hyundai Getz, kebetulan kita tadi udah pantau mobil ini dalam keadaan masih layak, masih semuanya masih normal semua. Yang biasanya terjadi di Hyundai Getz kebetulan nggak terjadi di sini, mobilnya masih oke lah. Nah, yang pertama, Hyundai Getz itu rawan ngasep. Itu sering sekali Hyundai Getz itu. Hyundai Getz, Hyundai Accent, Avega ya. Itu generasinya Accent juga sih. Nah, terus ini tadi nggak ngasep, masih bagus, performa mesinnya juga masih bagus. Kemudian yang kedua adalah kompresor AC. Biasanya Getz itu sering ngorok ya kompresornya ya. Terus kemudian mesin ngelitik. Nah, ini yang sering terjadi di Hyundai Getz itu juga, mesinnya sering ngelitik. Jadi tarikannya itu dia agak berat. Terus kemudian shock breaker yang sering bocor. Nah, alhamdulillah nggak terjadi di mobil ini. Biasanya Hyundai Getz ini karena suspensinya itu dia lembut ya, soft. Jadi sering terjadi kebocoran di shock breakernya. Terus kemudian di power steering. Nah, ini yang sering juga terjadi, dia biasanya di selang-selang itu, selang power steering, bahkan di motor power steeringnya juga sering bermasalah. Namun nggak terjadi di mobil ini. Terus kemudian untuk temperatur juga masih bagus. Ini masih normal semua. Oke, sementara ya kita sambil jalan kita cari kelemahannya, karena ketika kita beli mobil bekas, kalau kita nggak jalan beberapa kilometer ya, atau kita nggak jalan jauh, saya rasa kita nggak akan tahu kelemahannya mobil ini. Kalau hanya sekedar kita nyoba beberapa kilometer aja yang dekat-dekat, saya rasa kita nggak akan tahu. Supaya di kemudian hari ketika kita sudah meminang mobil ini nggak terjadi masalah-masalah yang fatal. Oke, sementara itu kita ikutin perjalanan kita untuk di test drive di Hyundai Getz tahun 2004 ini. Sekalian kita perjalanan ke rumah, karena mobil ini barusan saya dapat. Kita tadi dari rumah pemiliknya ini, kita sekarang ke arah pulang ke garasi. Jadi di angka 45 juta sampai 55 juta, tergantung kondisi ya. Jangan sampai kita beli murah tapi mobilnya acak-acakan. Jadi standar aja lah, kita dapat di angka 45 juta sampai 55 juta itu udah standar. Saya rasa di angka itu 45 sampai 55 Hyundai Getz ini untuk ukuran hatchback atau small car ya, ini saya rasa layak untuk dipinang. Karena satu, kenyamanannya, handlingnya juga mantap, kemudian suspensinya juga enak, BBM-nya juga nggak terlalu boros, dan bentuknya nggak terlalu tua-tua amat lah, jadi ya masih lumayan. Untuk peredaman di dalam kabin juga bagus Hyundai Getz ini, jadi nggak terlalu berisik dengan suara-suara luar ya. Terus suara mesin juga nggak begitu terdengar di dalam. Terus kemudian bantingan suspensinya itu soft, saya rasa dia lembut, lentur banget. Jadi antara beban mobil dan suspensinya itu pas sekali. Makanya di handlingnya Hyundai Getz ini cukup bagus. Kemudian untuk ukuran sasisnya ini, ketika kita belok di tikungan yang agak tajam, dia juga enak sekali, masih ngikut ya. Salah satu kelemahan biasanya di Hyundai Getz ini,
yang sering terjadi selama saya 4 kali ini pakai Gates itu pengapiannya yang kurang sempurna. Jadi kalau kita di daerah-daerah tanjakan, saya rasa mobil ini masih kurang apa ya, kurang bagus lah kalau ditanjakan. Nah, itu salah satu kelemahannya yang sering saya dapat di Hyundai Getz ini. Kemudian tarikannya kurang responsif, jadi nggak seperti mobil-mobil Jepang ya pada umumnya, seperti di Honda Jazz, Toyota Yaris. Saya rasa mobil ini lebih ke mungkin kalau dipakai buat lari kenceng enak ya, cuman kalau buat di jalan-jalan biasa ini saya rasa tarikannya dia agak sedikit lemot. Ya, satu lagi menurut saya yang kurang pas di Hyundai Getz ini, posisi pedal gasnya itu antara pedal gas dengan lantai itu terlalu tinggi, space-nya terlalu tinggi. Jadi menurut saya kurang nyaman. Kita kalau misalkan jalan lama-lama itu bisa capek. Nah, ini kaki saya termasuk kaki yang lumayan panjang padahal. Apalagi kalau Anda yang berkaki agak pendek. Jadi mungkin bisa jadi Anda capek di jalan, bisa jadi. Cuman kalau untuk capeknya di kaki itu bisa terbayar di kenyamanannya Hyundai Getz. Tuh, sementara yang sejauh ini saya jalan, kekurangannya dan kelebihannya ada di situ. Nanti kalau kita sudah sampai di garasi, ya kita bahas kesimpulannya. Oke, hari ini kita bersama Hyundai Getz tahun 2004. Kebetulan ini mobil baru saya dapat. Nah, mobil ini saya rasa cukup nyaman. Jadi saya pakai dari kita ambil mobil sampai kita nyampe di garasi sekarang ini istimewa, dan bensinnya irit juga. Terus suspensinya nyaman. Nah, ini mobil tidak terlalu istimewa. Kalau dikatakan mobil ini istimewa, saya rasa enggak istimewa. Cuman kondisinya mobil ini layak dipakai untuk harian. Konsumsi BBM-nya oke, suspensinya oke, kemudian handlingnya cukup nyaman. Ini plus minusnya mobil ini pasti ada. Ketika kita meminang Hyundai Getz, apa aja yang perlu diperhatikan? Oke.